Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan kalian anak-anakku semuanya. Hari ini Bu Ani ingin menyampaikan tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dengan subtema 1, organ gerak hewan. Untuk kalian para siswa kelas 5, muatan pelajaran kali ini yaitu IPA dengan materi organ gerak hewan. Organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak hewan. Alat gerak hewan ada dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif. Yang kedua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang tersebut bergerak. Kemudian alat gerak pasif yaitu tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut, yaitu alat gerak aktif dan pasif, dapat membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jenis hewan pertama, vertebrata. Yang kedua, avertebrata. Ciri-ciri hewan yang termasuk vertebrata atau hewan yang bertulang belakang, yaitu susunan syaraf terdiri otak dan sumsum tulang belakang. Berikutnya, bentuk tubuh yang proporsinya adalah simetris bilateral. Kemudian, otak terlindungi tengkorak. Ciri vertebrata selanjutnya memiliki beberapa bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan juga badan, meskipun tidak mutlak atau tidak semua hewan memiliki ciri ini. Selanjutnya, alat pencernaan makanan yang memanjang. Dan lapisan kulit epidermis dan endodermis dimiliki oleh hewan vertebrata. Nah, contoh hewan yang termasuk vertebrata antara lain kelinci, gajah, burung, ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yang termasuk avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, yaitu susunan sarafnya ada di perut, memiliki rangka luar, otak tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan yang termasuk avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, dan cumi-cumi. Nah, selanjutnya Wani sampaikan beberapa alat gerak pada hewan. Yang pertama yaitu kelinci. Nah, kelinci organ geraknya berupa kaki.
Fungsi utama kaki pada kelinci untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Selanjutnya, organ gerak pada katak. Organ geraknya yaitu tungkai kaki. Katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai depan. Tungkai belakang katak untuk melompat, sehingga strukturnya lebih kukuh. Tungkai depan untuk penahan tubuh saat mendarat. Katak mempunyai tulang belakang yang panjang dan otot yang kuat, sehingga katak dapat melompat dengan tinggi. Katak mempunyai selaput renang yang memberikan tekanan kuat saat katak berada dalam air, sehingga katak dapat bergerak. Burung. Organ gerak pada burung yaitu sayap dan kaki. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan untuk terbang. Burung mempunyai kaki untuk berjalan, hinggap di dahan, atau mencengkeram mangsa. Hewan reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dan berpindah tempat ini. Contoh hewannya adalah ular. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perut untuk berpindah tempat. Hewan yang termasuk reptilia, contohnya cicak, kura-kura, buaya, dan komodo. Hewan tersebut bergerak dengan merayap atau merangkak. Ikan. Ikan hidup di dalam air. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi, seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Ikan mempunyai gurat sisi untuk mengetahui tegangan air. Selanjutnya, hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kambing, kuda, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya adalah monyet. Ada juga mamalia yang memiliki sepasang tungkai depan yang termodifikasi menjadi sayap, misalnya kelelawar. Mamalia yang hidup di air yaitu lumba-lumba dan paus. Alat geraknya berupa sirip dan ekor. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semuanya dalam belajar. Insya Allah kita ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.